Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, semua merasakan anugerah dan kemurahan Tuhan, amin. Boleh lambaikan tangan, sorak-sorai terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Bapak Ibu, kita patut bersyukur sebab tidak terasa ya, kita sudah masuk di dalam minggu pertama bulan Agustus. Ya, tanggal 4 Agustus. Jadi ada banyak kemurahan Tuhan sudah kita alami dari Januari sampai Agustus. Tetap sehat, tetap kuat, tetap berkemenangan. Amin. Hari ini kita masuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Maka tema bulan ini yaitu kemerdekaan yang sejati. Kita akan menghayati bagaimana Kristus memerdekakan setiap kita, membebaskan setiap kita dari belenggu dosa. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk membaca firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat 1 sampai 6. Kita lanjutkan ayat 13 sampai 15. Galatia 5 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan ayat 13 sampai yang ke-15. Seperti biasa kita baca bergantian. Saya ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, ayat yang ke-15 kita baca secara bersama-sama. Galatia 5 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 2, 1, 2, 3. Paulus mengingatkan saudara ya, sangat menarik bahwa Paulus katakan apa? Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi ada sesuatu masalah yang serius yang dianggap oleh Paulus ketika jemaat Galatia memilih untuk bersunat. Nah, ini menarik. Nanti kita akan lihat bersama-sama mengapa Paulus menegur dengan tegas tentang sunat. Ayat yang ketiga. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ayat 4, 1, 2, 3. Ayat 5. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ayat 6, saudara sekalian, 3, 2, 1. Amin. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. 14, 1, 2, 3. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kita baca sekali lagi ya, 15 bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Saudara, saya harap saudara bisa mendengar suara saya dengan baik ya. Walaupun suara saya ada kadang muncul, kadang hilang gitu ya. Tapi saya percaya firman Tuhan akan diberkati Tuhan. Roh Kudus sendiri akan menerjemahkan bagi setiap kita hari ini. Amin. Hari ini firman Tuhan dari Galatia. Paulus memberikan surat kepada jemaat di Galatia, saudara. Galatia ini adalah jemaat yang dibangun oleh Paulus sendiri. Nah, ada sesuatu yang menarik kenapa Paulus memberikan surat Galatia. Bahkan muncul pasal 5 yang kita baca. Kenapa Paulus menyinggung tentang sunat yang kalau menurut kita biasa saja, betul ya? Saya percaya kita sebagai orang-orang Indonesia pun juga bersunat begitu. Tapi kenapa ini begitu penting bagi Paulus dan bagaimana dia menerjemahkan itu? Bagaimana dia mengajar kepada jemaat tentang Injil palsu. Nah, ini saudara. Jadi masalahnya bukan pada sunatnya, masalahnya kepada pemahaman mereka tentang sunat, tentang Injil yang palsu, tentang ajaran sesat yang diberikan kepada jemaat di Galatia. Maka hari ini kita mau lihat bersama bagaimana Paulus mengajar tentang kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus.
Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sepakat dengan saya bahwa setiap orang itu butuh kemerdekaan. Amin. Setiap orang itu butuh kemerdekaan. Makanya kalau dulu nenek moyang kita, bagaimana mereka bekerja keras ya, bagaimana mereka melawan penjajah. Kalau kata guru sejarah 350 tahun dijajah oleh Belanda, 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Begitu mereka berjuang, sebab mereka menginginkan yang namanya kemerdekaan. Jadi kemerdekaan itu adalah sesuatu yang mahal, ya. Makanya mereka punya semboyan dulu, merdeka atau mati. Cuma dua pilihannya, kita mau berjuang untuk merdeka atau kita mau mati di tangan musuh. Nah, hari ini berita baik buat setiap kita. Bagian hidup kita bukan mati, bagian kita merdeka karena Kristus Yesus memerdekakan setiap kita. Sorak-sorai tepuk tangan buat Allah kita. Ya, jadi kita mesti bersyukur Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang merdeka. Nah, kemerdekaan yang sejati, kata merdeka itu menggunakan kata eleutero dalam bahasa Yunani. Kata eleutero itu berarti merdeka atau bebas. Nah, permasalahannya Paulus menggunakan kata-kata demikian supaya kamu sungguh-sungguh merdeka. Jadi Paulus mau mengatakan apa? Ada loh orang yang sudah merdeka tapi tidak sungguh-sungguh merdeka, tidak benar-benar merdeka, tidak sejati, tidak punya kemerdekaan yang sejati. Contoh, beberapa tahun yang lalu Amerika mengeluarkan ya, melepaskan atau membebaskan banyak sekali budak. Nah, budak-budak yang dibebaskan ini sekarang berarti menjadi orang yang merdeka. Tapi ketika mereka menjadi orang yang merdeka, saudara tahu, mereka itu bertengkar, mereka itu berkelahi, mereka itu melawan satu sama lain sesama budak. Nah, inilah artinya mereka orang yang secara status merdeka, tapi secara perilaku mereka tidak merdeka karena mereka masih bermental budak. Hari ini ada dua hal yang Paulus ingin ajarkan bagi setiap kita. Seperti apa orang yang merdeka di dalam Kristus? Seperti apa orang yang memiliki kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus? Yang pertama, kemerdekaan hanya oleh Kristus. Katakan bersama dengan saya, hanya oleh Kristus. Hanya oleh Kristus. Dan cukup karena Kristus. Dan cukup karena Kristus. Saya baca Galatia 5 ayat 1a. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, kata firman Tuhan. Kristus telah memerdekakan kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kita semua juga sepakat ya, kalau di dalam sebuah kemerdekaan, sebuah kebebasan, itu harus ada pengorbanan. Makanya hari ini kita mengenal pahlawan-pahlawan. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk kemerdekaan dan mereka mati di medan perang. Makanya kita bisa memperoleh kemerdekaan karena ada yang berjuang, ada yang mati, ada yang menumpahkan darah. Nah, kemerdekaan kita itu juga ada satu pribadi yang memberikan kepada kita, yang memerdekakan kita. Satu pribadi yang mati bagi kita. Dan satu pribadi itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada penebus yang sempurna, tidak ada korban yang sempurna selain anak domba Allah yang mulia. Ya, maka hari ini kita mengucap syukur kita ditebus dengan darah yang mahal, bukan dengan barang yang fana. Tadi kita sudah nyanyi ya, bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang mahal, darah anak domba Allah yang tidak bercacat. Saudara mungkin tanya, kenapa harus Yesus? Kenapa bukan Elia? Kenapa bukan Musa? Kenapa bukan Yohanes mungkin? Atau kenapa bukan nabi-nabi yang lain, nabi-nabi yang hebat lain? Karena mereka berdosa. Tapi Yesus Kristus, dia manusia yang tidak akan dapat berdosa. Maka dari itu kita punya kebebasan, punya kemerdekaan yang sejati. Bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena apa yang sudah Kristus lakukan bagi setiap kita. Tepuk tangan buat Allah kita. Dia Allah yang baik, saudara ya. Dia Allah yang baik. Pembebasan yang Kristus berikan bagi manusia itu mencakup 4 hal. Yang pertama, Kristus itu membebaskan kita, memberikan kemerdekaan bagi setiap kita dari jerat dosa. Jerat dosa itu seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita ingin berbuat baik, ketika kita ingin memberi, ketika kita ingin melayani, ketika
ketika kita ingin berpuasa, kita ingin berdoa, ingin baca firman, tapi daging kita ngomong apa? Nggak bisa, ngantuk, nggak bisa, lelah, nggak bisa, sibuk. Nah, itu namanya jerat dosa. Makanya ada banyak di antara saudara kita atau di antara kita bertahun-tahun berjuang untuk mengalahkan dosa. Satu dosa ini loh Bu, susah ya. Judi ini loh susah. Beberapa hari yang lalu ada seorang hamba Tuhan ya, jemaat Tuhan sharing bersama dengan kita. Baru bulan lalu loh Pak Isa, saya ini bisa melepaskan judi. Baru bulan lalu. Jadi kita betul-betul berjuang. Mungkin saat ini di antara kita juga masih berjuang. Kenapa? Karena dosa itu mengikat kita, menjerat kita, jatuh. Kalau kita jatuh sekali, pasti ada 2 kali, pasti ada 3 kali, pasti ada 100 kali. Itu jerat dosa. Dan berita baik bagi setiap kita, Kristus sudah membebaskan kita. Saat ini katakan pada diri sendiri, aku sudah bebas, aku tidak mau ditawan oleh dosa. Aku orang yang merdeka. Hei dosa, engkau tidak punya kuasa atas hidupku. Gitu saudara ya. Jadi kita harus hidup sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Jangan mau ditundukkan lagi. Yang kedua, pembebasan yang Kristus berikan bagi manusia, itu juga memberikan kita kebebasan dari kewajiban hukum Taurat. Kalau Taurat mewajibkan kita melakukan banyak sekali hal, 613 hal. Makanya Paulus katakan, oke, kamu mau pilih sunat, silahkan pilih sunat. Tapi ingat, kalau kamu pilih sunat, lakukan seluruh hukum Taurat tanpa cacat dan celah. Harus sempurna. Saudara tahu ya, ketika bangsa Yahudi itu mengerjakan hukum Taurat, ketika mereka memberikan persepuluhan, mereka itu berbeda dengan kita. Kalau kita memberikan kan, dari hasil pekerjaan kita ambil 10% begitu ya. Tapi bangsa Israel itu tidak begitu saudara. Bahkan bumbu dapur ya, jintan, ketumbar, saudara, kemiri, itu dihitung. Nah, dan Yesus tahu kita tidak akan mungkin bisa melakukan dengan sempurna. Dan Yesus sudah menyempurnakannya bagi setiap kita. Ya, yang ketiga, Kristus membebaskan kita dari upah dosa. Maut bagian kita, Yesus menanggungnya bagi setiap kita. Kristus membebaskan kita dari murka Allah. Kita yang seharusnya dimurkai, Yesus dimurkai bagi setiap kita. Kita yang seharusnya dihina, Kristus dihina bagi kita. Dia diolok-olok, ditutup matanya, dipukul kepalanya. Lalu mereka ngomong apa? Hei Nabi, coba tebak siapa yang memukul engkau. Engkau nggak tahu kan? Diludahi saudara, ditendang, dicambuk dengan begitu rupa. Cambuknya bukan cambuk biasa. Cambuknya itu ada tulangnya. Dan tulangnya ini begitu kena daging saudara, itu akan nancap dan menyabik daging, menyabik darah, menyabik sampai ke tulang. Yesus dipasangkan apa? Mahkota duri. Makanya ketika Yesus menderita, Yesus itu sudah tidak seperti manusia. Sudah rusak saudara, sudah hancur. Itu mestinya siapa? Itu mestinya Vivi loh saudara. Itu mestinya saudara. Tapi Yesus melakukan itu buat setiap kita. Supaya kita tidak perlu mengalami apa yang Kristus alami di atas kayu salib. Bersyukur. Sorak-sorai buat Tuhan kita saudara. Ya, hari ini ayo jangan loyo ikut Tuhan. Penebusan Kristus itu punya 3 konsep. 3 konsep penebusan di dalam kekristenan. Boleh difoto saudara ya. Yang pertama agorazo, yang kedua ex agorazo, yang ketiga yaitu lutro. Ex agorazo itu berbicara bagaimana Tuhan itu membeli kita dari pasar budak. Jadi pada zaman itu budak-budak itu punya pasar ya. Kalau kita sekarang kan pasar itu jual apa ya? Jual sayuran, jual buah-buahan, jual alat-alat begitu ya. Pada zaman itu yang dijual di pasar itu budak. Nah, ketika budak itu dijual dan ada tuan yang membeli, budak itu 100% menjadi milik tuannya. Jadi terserah budak ini mau saya bunuh, mau saya buang, mau saya nggak kasih makan, mau saya kasih hadiah, terserah saya. Nah, itulah budak. Nah, Kristus membebaskan kita sebagai budak dosa, itu seperti itu saudara. Kristus membeli kita di pasar budak dengan harga yang mahal, dibayar lunas. Nah, itu yang pertama. Lalu ex agorazo, setelah dibayar lunas, kita diambil alih, dipek.
saudara ya, menjadi milik Allah. Makanya firman Tuhan katakan apa? Sebab hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Karena hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Allah yang berkuasa. Ex agorazo. Yang ketiga, lutro. Setelah kita dibeli, kita diambil alih sebagai budak, kita dibebaskan, kita dilepaskan. Makanya firman Tuhan mengatakan apa? Kita dimerdekakan. Ya, kita menjadi orang yang bebas karena kita sudah bukan budak dosa lagi. Kita hamba Allah yang mulia. Berikan salam kanan kiri, katakan engkau hamba Allah, bukan budak dosa. Ya, engkau hamba Allah, bukan budak dosa. Merdeka oleh Kristus, saudara. Merdeka dari kehinaan dosa, Kristus yang dihina. Merdeka dari kesalahan di hadapan Allah, Yesus yang disalahkan, kita dibenarkan. Merdeka dari kesakitan dosa, Yesus mengalami kesakitan, kita mengalami kesembuhan. Merdeka dari hukuman Allah, Kristus dihukum, kita dimuliakan. Kristus ditolak, kita diterima. Kita merdeka dari kutukan maut, Kristus yang dikutuk, kita yang diberkati oleh Tuhan. Merdeka dari penderitaan akan murka Allah, Yesus yang dimurkai, kita mendapatkan berkat dan kemuliaan demi kemuliaan. Kita merdeka dari dosa yang memalukan, kita merdeka dari kematian. Kita adalah orang yang merdeka. Kemerdekaan yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Hari ini pegang teguh iman kita, jangan goyah. Yang kedua, apa maksudnya penebusan cukup karena Kristus? Yesus cukup buat kita, saudara. Kebingungan jemaat di Galatia ketika Paulus menulis suratnya, yaitu bahwa mereka itu bingung ya, saudara ya. Mereka ada yang orang-orang yang mengatakan kepada mereka, ngomong begini, hai jemaat, kalau kamu mau dibenarkan, kalau kamu mau selamat, gak cukup terima Yesus, gak cukup percaya Yesus, kamu harus disunat. Nah, ini saudara, ini yang berbahaya. Ketika ada ajaran seperti itu, ini berbicara mengenai legalisme dan Injil plus. Ya, ini bahaya. Injil plus itu berbahaya. Hari ini saya mengingatkan buat setiap kita, karya Kristus di atas kayu salib itu cukup untuk menebus kita. Katakan bersama dengan saya, cukup. Cukup. Ya. Tidak perlu ditambahkan apapun. Oh, kalau saya mau masuk surga, saya harus percaya Yesus, saya juga harus kasih persembahan. Kalau saya mau masuk surga, berarti saya harus terima Yesus, saya harus dibaptis, tapi saya juga harus puasa. Kalau saya terima Yesus, saya nggak bisa masuk surga. Perlu bahasa roh dulu, baru bisa masuk surga. Saudara, hati-hati. Ini namanya Injil plus. Ini sesat. Kesesatan itu seringkali bukanlah pengurangan sesuatu dari Injil, melainkan penambahan sesuatu kepada Injil. Saudara, Tuhan tidak minta saudara untuk masuk ke surga harus berbuat baik, harus berpuasa, harus menginjil, ya, harus melayani, harus memberikan persembahan, tidak. Tapi kalau saudara mencintai Tuhan, saudara akan melakukan itu dengan sukarela, dengan senang hati. Bukan takut nggak masuk surga, tidak. Tapi karena kita mencintai Dia yang sudah menebus kita, yang sudah memberikan nyawanya bagi setiap kita. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita yang mau melayani Dia, mengasihi Dia. Ya, hari ini jangan hidup lagi dengan ketakutan. Kita hidup melayani Tuhan karena kita mengasihi Dia. Kristus yang ditambahkan adalah Kristus yang digantikan. Jangan pernah menambahkan Kristus dalam hidup kita. Kristus cukup bagiku. Kristus cukup bagi saya. Ya, hari ini saudara, apapun yang sedang kita dengarkan di sosial media, jangan kita terkagum dengan orangnya, ya. Jangan Bapak Ibu terkagum dengan hamba Tuhannya, dengan pendetanya, dengan pesternya. Kagumlah dengan firman Tuhan. Ketika ajarannya itu sudah berbeda dengan firman Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Sekalipun malaikat mengatakan nggak cukup Yesus, malaikat itu bukan dari Tuhan. Tapi ketika apa yang kita dengar itu sesuai dengan Injil, sesuai dengan firman Tuhan, terima. Hari ini jangan lihat pendetanya, saudara ya, jangan lihat saya, jangan lihat Pastor Ishak, mungkin Bapak Gembala. Kita semua bisa salah, kita bisa jatuh. Jangan lihat pendeta ini pinter, jangan lihat pendeta ini terkenal. Pegang firman Tuhan. Saudara lihat pendeta, saudara bisa kecewa. Tapi ketika saudara pegang Injil, pegang firman Tuhan, saudara akan kuat
dan semakin kuat diteguhkan oleh Tuhan. Ya, itu yang pertama, saudara ya. Ada sebuah cerita. Kenapa saya membicarakan ini? Karena ada sebuah cerita, kisah nyata. Ada sebuah film yang berjudul In the Name of God. In the Name of God ini adalah sebuah film yang menceritakan true story, ya, cerita nyata. Ada pendeta-pendeta, sekelompok pendeta di Korea Selatan, mereka menyamakan dirinya atau mereka memberikan nama kepada dirinya bahwa mereka adalah nabi. Jadi mereka ngomong apa? Akulah nabi, akulah rasul, akulah Mesias. Dan mereka dengan nama rasul, dengan nama nabi, dengan nama pendeta, dengan nama Mesias, mereka melakukan kejahatan, mereka melakukan penganiayaan, kekerasan seksual, bahkan pembunuhan. Bahkan di antara mereka ngomong dengan pengikutnya yang perempuan, "Bu, kalau ibu mau masuk surga, kalau ibu mau menyenangkan Tuhan, tidur sama saya." Itu caranya menyenangkan Tuhan. Ini saudara, ini asli, ini nyata. Makanya kalau kita tidak kuat di dalam firman, kita diombang-ambingkan, kita akan ikut. Dan terbukti bahwa pengikut dari sekelompok pendeta ini adalah orang-orang yang pintar loh, orang-orang yang kaya loh, bukan orang-orang yang biasa. Hari ini pegang firman Tuhan. Kemerdekaan kita di dalam Kristus dan cukup karena Kristus, tidak perlu ditambahkan oleh apapun. Yang pertama. Yang kedua, saudara, kemerdekaan di dalam Kristus yaitu berdiri teguh dalam kemerdekaan, ya. Galatia 5 ayat 1b, saya bacakan buat kita semua. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Katakan bersama dengan saya, berdiri teguh. Berdiri teguh. Ya, saudara, dalam pasal 1 dan pasal 2, Paulus sedang mendeklarasikan dirinya sebagai rasul yang bukan ditunjuk oleh manusia, tapi ditunjuk oleh Mesias, ditunjuk oleh Allah sendiri. Dalam pasal 3 dan pasal 4, Paulus menjelaskan bagaimana perjanjian Allah dengan Abraham itu lebih penting daripada hukum Musa. Maka Paulus ingin menyampaikan bahwa hukum itu akan menghasilkan kematian, akan menghasilkan perbudakan. Tapi perjanjian dan kasih karunia itu akan menghasilkan kehidupan. Makanya Paulus katakan apa? Kalau kamu sudah hidup di dalam kasih karunia Kristus, lalu menghambakan diri kepada hukum Taurat, Paulus katakan dalam pasal 3, engkau orang yang bodoh. Kenapa? Karena kasih karunia membawa kehidupan, tapi hukum membawa perbudakan. Hari ini kita sebagai orang yang merdeka, jangan mau ditundukkan lagi. Ayo berdiri teguh. Ya, ayo berdiri teguh. Saudara, berdiri teguh itu seperti apa? Ketika kita upacara ya dulu ya, kalau Agustus kan biasanya kita upacara. Lalu inspektur upacaranya berkata dengan suara yang keras, "Siap, gerak." Nah, itu saudara, itu artinya berdiri teguh, siap siaga, sikap sempurna, siap sedia menghadapi apapun, itu sikap sempurna. Berbeda ketika inspekturnya ngomong apa? Istirahat di tempat, gerak gitu ya. Kita kan loyo saudara ya, bisa goyang-goyang, bisa ngapain gitu. Itu bukan cara berdiri teguh. Maka firman Tuhan mengatakan berdiri teguh yang dipakai dalam ayat ini berbicara tentang konteks perang. Jadi harus siap dilawan, harus siap berperang. Dan memakai present imperatif, artinya apa Bu? Ya, artinya bahwa kemerdekaan kita, kebebasan kita di dalam Kristus itu terus menerus diserang. Makanya harus berjaga-jaga, harus berhati-hati, harus siap sedia. Jangan kita leha-leha saudara ya, loyo. Jadi kita harus terus menerus berdiri teguh, terus menerus siap sedia, terus menerus siap siaga, terus menerus berhati-hati. Karena musuh kita terlalu pintar, musuh kita terlalu jahat, musuh kita terlalu rajin, terlalu kuat. Saudara, kita hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun ya saat ini. Musuh kita itu hidupnya ribuan tahun. Dia lebih cerdik daripada kita. Maka hari ini kalau kita loyo, pasti kita akan jatuh. Bangsa Indonesia berusaha untuk tidak dijajah lagi. Mereka menguatkan pertahanan, ya. Mereka menguatkan orang-orangnya, generasinya dikuatkan jadi generasi yang pintar, tidak gampang dibodohi, supaya tidak dijajah lagi.
Nah, kita juga begitu, saudara. Ayo kita berdiri teguh supaya tidak dijajah lagi, supaya tidak diperbudak lagi, supaya tidak menjadi hamba dosa lagi. Nah, ini saya berikan contoh gambar kuk perhambaan. Kuk itu seperti yang ditaruh ke dalam sapi, ya, seperti kayu yang ditaruh di atas sapi. Kuk itu supaya sapi itu tunduk dan mengikuti arah petani. Jadi kalau petaninya nyuruh jalan ke kanan, mereka ikut aja jalan ke kanan. Jalan ke kiri, mereka ikut jalan ke kiri. Kalau kita diperhamba oleh dosa, kita ditundukkan oleh dosa. Dosa pingin kita kemana, kita akan ikut aja, saudara. Dosa bawa kita kepada kematian, kita ikut aja. Hari ini ayo kita bebas dari segala kuk perhambaan. Roma 7, 21-23 menggambarkan bagaimana kuk perhambaan itu mengikat setiap kita. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Seperti itu kalau kita ditundukkan oleh kuk perhambaan. Saudara, gak enak ya hidup sebagai hamba. Yang pertama, kita hidup dalam tekanan. Bangsa Indonesia ditekan. Mereka nggak bisa sekolah dengan baik, nggak bisa makan dengan baik. Betul ya? Mereka tidak bisa makan apa yang mereka ingin makan, tidak bisa melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Kita juga begitu, kita ingin melakukan yang baik. Saya ingin melayani, saya ingin sungguh-sungguh, saya ingin memberikan persembahan. Nggak bisa, daging kita melawan hamba. Kalau kita dalam perhambaan, kita dibatasi potensi. Bangsa Indonesia punya orang-orang yang pintar berbakat seharusnya, punya kekayaan yang begitu melimpah, ya. Banyak sekali hasil bumi yang begitu banyak bangsa Indonesia, tapi ditahan. Bukan kita yang menikmati, bangsa luar, bangsa asing, karena dijajah. Nah, kalau kita dijajah oleh dosa, jadi hamba dosa, potensi kita itu akan ditahan, tidak bisa maksimal. Makanya hari-hari ini ayo anak muda secara khusus, jangan mau diperhamba oleh apapun juga, oleh gadget, oleh pornografi, oleh apapun juga, oleh judi, oleh apapun juga. Supaya potensi kita itu betul-betul muncul, rencana Tuhan betul-betul digenapi. Kalau kita jadi hamba dalam perbudakan, punya cita-cita jadi dokter, nggak mungkin bisa. Punya apa lagi? Pingin harapan jadi apa? Nggak mungkin bisa. Jadi pilot, jadi apa? Nggak mungkin bisa. Hamba kok, budak. Tapi ayo jadi orang-orang yang merdeka, supaya betul-betul rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Yang mau bebas dari segala kuk perhambaan, sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Ya, saudara, 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kita merasa sekarang kita kuat, kita merasa sekarang kita aman. Hati-hati, jangan sampai kita jatuh. Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita waspadai yang membuat kita jatuh. Yang pertama yaitu legalisme. Ini adalah hal yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Legalisme itu apa? Legalisme yaitu ketika sesuatu yang baik itu berubah menjadi sesuatu yang utama. Contoh, sunat itu baik. Saya yakin dan percaya kita juga meyakini sunat itu baik ya. Tapi ketika sunat itu menjadi yang utama, ini legalisme. Pelayanan itu baik. Tapi ketika pelayanan yang baik menjadi yang utama, itu legalisme. Mengasihi orang tua, mengasihi keluarga, menghormati keluarga, memberi persembahan, atau apapun juga, berbahasa roh, itu baik. Tapi kalau itu menjadi yang utama, menggantikan Kristus dalam hidup kita, hati-hati, itu legalisme. Maka hari ini ketika firman Tuhan diberitakan, coba kita renungkan, kenapa saya duduk di tempat ini? Kenapa saya beribadah? Kenapa saya melayani? Kenapa saya memberi persembahan? Kenapa saya melakukan kebaikan? Jangan-jangan supaya kita, bukan supaya Tuhan. Saya pun ketika saya memberitakan firman Tuhan, saya juga merefleksikan. Jangan-jangan ketika saya berkhotbah di tempat ini, supaya saya dikenal, supaya saya kaya, supaya saya dihormati, supaya saya dipuji, bukan karena Tuhan. Hati-hati.
apapun juga yang baik, tapi menjadi yang utama melebihi Kristus, itu legalisme. Kita harus berhati-hati. Yang kedua, kita mesti hati-hati dengan dosa. Jangan sampai kita jatuh lagi. Kita mungkin ngomong begini ya, kan gampang Bu, kan saya sudah diampuni oleh Yesus. Saya berdosa lagi kan gak apa-apa, Yesus pasti ampuni kok. Ya, saya selingkuh lagi nggak apa-apa, Yesus pasti ampuni kok. Saya bohong lagi nggak apa-apa, Yesus pasti ampuni kok. Kan sekali Yesus namanya Yesus, nggak apa-apa. Kasih Yesus tidak akan batal kepada saya. Saudara, kita mesti ingat ya firman Tuhan mengingatkan kita. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dibebaskan dari hukum Taurat oleh Kristus itu tidak berarti bebas melakukan dosa. Dibebaskan dari dosa tidaklah sama dengan bebas berbuat dosa. Karena kita tidak hanya mati bagi hukum Taurat, tapi kita juga mati bagi dosa. Hari ini Kristus sudah memerdekakan setiap kita. Jangan lagi mau diperhamba oleh dosa. Kita bebas. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Tepuk dada sendiri, katakan aku hamba Allah. Aku hamba Allah, bukan hamba dosa. Aku hamba Allah. Hidup merdeka itu tidak nyaman dengan dosa. Hidup merdeka tidak merasa nyaman dengan sakit hati, tidak merasa nyaman dengan kekecewaan, tidak merasa nyaman dengan iri hati, tidak merasa nyaman dengan amarah, tidak merasa nyaman dengan dendam, tidak merasa nyaman dengan keserakahan, egoisme dan lain-lain. Hidup merdeka adalah hidup mengasihi Allah dengan setulus hati dan segenap hati kita. Ayo kita hidup merdeka, yang sepenuhnya merdeka. Kolose 2 ayat 8 mengingatkan kita, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ayo menurut Kristus. Budaya ngomong apa? Lihat Kristus, lihat firman Tuhan. Oh nih mau nikah ya nih, Bok lupa lo ya, cari tanggal sing baik. Nah ini budaya saudara, hati-hati. Teman saya kemarin itu beberapa waktu yang lalu ya cerita, ada temannya nikah, lalu ngundang pawang hujan. Pastor saya sudah pernah cerita, ngundang pawang hujan saudara. Lalu teman saya ngomong, loh apa kamu ngundang pawang hujan gitu. Katanya dia, gak popo, jogo-jogo katanya saudara ya, berjaga-jaga. Sungguhan saudara, hujan lebat gak berhenti, pestanya buyar. Ayo jangan mau diperbudak oleh apapun juga. Filsafat yang kosong dan palsu, roh-roh dunia yang turun-temurun, kita tinggalkan itu semua. Mari kita menurut Kristus saja dalam hidup kita. Ya, saudara, Paulus mengatakan kepada setiap kita bahwa kita sedang dalam perlombaan ya. Kita sedang dalam perlombaan lari. Dan Paulus mengingatkan, kalau kita dalam perlombaan, jangan ada beban yang menghalangi kita. Maka hari ini segala kuk yang sedang memperhamba kita, ayo kita tinggalkan. Supaya kita bisa berlari dengan kencang, kita bisa mencapai garis finish dengan baik, kita bisa memelihara iman. Satu kali Tuhan menjemput kita, Tuhan mendapati kita adalah orang-orang yang berhasil dalam hidup kita. Amin. Tepuk tangan terdahsyat buat Allah kita, saudara. Saya hampir selesai, saya mengundang pemain musik WL Singer untuk maju ke depan. Kehidupan Kristen itu bukanlah tentang mematuhi peraturan. Bukan tentang ayo ke gereja, ayo baca firman, ayo berdoa, ayo berpuasa, harus persembahan, harus persepuluhan, harus A, B, C, D, dan Z. Tidak saudara, hidup kekristenan itu tentang mengikut Yesus dalam iman yang benar. Bapak-bapak saya yakin dan percaya, bapak-bapak bekerja keras dari pagi sampai malam, bahkan sampai sakit ya, tidak lihat hujan, tidak lihat panas kerja. Kenapa? Takut sama istri? Tidak kan? Sayang sama istri, sayang sama anak. Ibu-ibu juga begitu, melakukan banyak hal pekerjaan rumah untuk anaknya. Kenapa? Takut sama anak? Tidak, sayang sama anaknya, sayang sama suaminya. Kita melakukan yang baik bukan karena takut gak masuk surga,
Kita melakukan apa yang baik, menaati firman Tuhan, jadi hamba Tuhan. Karena kita sayang sama Tuhan. Amin. Karena kita cinta sama Dia. Kehidupan Kristen adalah tentang sebuah relasi dengan penuh kasih, hubungan dengan Tuhan yang dengan penuh kasih, hubungan dengan sesama dengan penuh kasih. Kebenaran bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah memerdekakan kita dari dosa, keyakinan dan komitmen hidup untuk berdiri teguh kepada kebenaran tersebut seharusnya diikuti dengan komitmen untuk tidak diperhamba oleh apapun juga selain kebenaran Tuhan. Dosa, iblis, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, legalisme, masa lalu, budaya tidak boleh lagi memperhamba hidup kita. Karena itu hiduplah sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus. Dua hal hari ini kita bawa pulang. Bagaimana kita bisa menikmati kemerdekaan yang sejati, sungguh-sungguh menjadi orang yang merdeka. Yang pertama, kemerdekaan hanya oleh Yesus dan cukup karena Yesus saja. Tidak ada tebusan lain dan tidak perlu tambahan atas karya salib Kristus. Yang kedua, ayo kita berdiri teguh dan bertanggung jawab atas kemerdekaan yang kita terima. Tidak diperhamba oleh apapun juga yang mengikat setiap kita. Biarlah kita berlari dengan begitu rupa dan sampai ke garis finish dengan kemenangan demi kemenangan. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita hayati firman Tuhan ini dengan sebuah pujian. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran, yang menyelamatkan, membebaskan, yang memerdekakan setiap kami. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Haleluya. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janjiku kepada. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Nyatakan, nyatakan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup hanya bagi-Mu Tuhan.